billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi qaraba ahla widadihi ila mahalli kursi wa dhamma qadidal wujudi bi abil wujudi ahli insih istofa khassah min ibadihi jalahum baradan fi bahjatil dulur wa aula sulatun nabariyatih min khususiyati fadlih ma la tu'abbiru anhul arsunu wa la tastati' hadra bi a'dihi sudur ahmaduhu walhamdulillah waskuruhu syukra abdul tahaqqa anna la tasdina dalahu illa alaih wa usalli wa sallim ala yatimatil jawharil insani wa sultani alil maqar bil qudsiyati wal ilmi irfani Sayyidina Sayyidi Muhammadin Amin khairi abdin fadha madaduhu ala jamil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ajim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad bi haqqi sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Allah Masyaallah muslimin rahimakumullah, ittaqullah ta'ala wa khudhu ma'atukum rasul wa antahu amana'akum anhu la'allakum yursyadun. Wa qawlu ta'ala bi kitabil karim doharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas idhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yadi ila birri wa birru yadi ila jannati wa inna rajul la yasbutu hatta yatuba indallah siddiqan wa inal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa inna rajul la yakdibu hatta yatuba indallah kadzdzaba. Sadaqallahu wa rasul. Masyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita pada hadir di halaqah yang dalam musim-musim yang sangat panas, musim-musim kemarau, panasnya matahari bukan panasnya hari kiamat. Dan setiap orang yang beriman ketika menghadapi panas atau menghadapi cuaca yang panas, bahkan biasa mengeluarkan keringat. Yang pertama, keringat bekerja untuk mencari nafkah keluarganya, disebut orang yang berjuang ibadah kepada Allah. Yang kedua, berkeringat karena letih capek ibadat, karena banyak zikir, maka keringat yang keluar itu adalah bentuk pengampunan dosa dari Allah. Dikeluarkan dosa kotor itu keluar lewat keringat. Jadi apa yang ibadah keluar semua itu ampun.
kita duduk berdesak-desakan, kita duduk ya, dengan hawa yang sangat panas. Maka setiap tetes keringat itu menjadi saksi pelanggar dia. Sebagai bentuk adalah tanda-tanda satu pori-pori yang keluar dari keringat itu adalah satu ampunan dosa. Kalau terus mengalir, karena panasnya dalam ibadah itu, maka disitulah keutamaan jamiah. Keutamaan orang kumpul itu banyak sekali. Dikalikan 27 kali lagi, dikalikan 70 kali lagi pahala. Asal kita mau duduk di majelis itu. Jadi jelas kita banyak susah, kita banyak sedih, kita banyak kesusahan. Kenapa kita tidak sadar? Kita tidak sadar bahwa dosa itu bukan ditimpakan kepada siapa-siapa, kepada seseorang yang pantas menerima siksa. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba, tapi hamba menzalimi dirinya sendiri dan menunda-nunda taubat. Maka itulah kita menjadi orang-orang yang benar-benar susah, menderita, baik dalam urusan keluarganya, urusan yang di luar keluarganya, urusan sosial di masyarakat. Semua itu akibat dari pertama enggak mengerti bahwa dolim itu bukan diletakkan pada Allah mendolim, tetapi manusia itu sendiri yang mendolim. Kita duduk di majelis, kita tahu dan sadar bahwa itu tujuannya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini nomor satu. Dan mengampuni dosa itu, dan dosa diampuni. Tidak punya dosa, mengalirlah pahala istighfar itu. Kepada siapa? Yang bertalian darah dengan kita, yang melahirkan kita, orang tua kita. Padahal kita beristighfar untuk diri, tapi orang tua dapat, saudara dapat, anak-anak pengikut soleh, semua keluarga soleh, semua kerabat jadi soleh. Bahkan yang punya hubungan dari orang tua kita, mertua kita, semua. Karena didapatkan kalau istighfar itu ibarat pencuci. Satu yang kotor, tapi kalau pencuci itu, sabun pencuci itu lebih banyak, maka mengalir yang lain, bisa cuci yang lain, cuci yang lain. Itulah kemurahan Allah Ta'ala yang disebut Al-Ghafur, Al-Ghafar. Ada dua, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Sama-sama artinya Maha Pengampun, tapi tidak sama dalam makna. Kenapa nama Allah ada dua ini? Di Asmaul Husna, ada Al-Ghafur, ada Al-Ghafar. Ada yang kotor sifatnya bisa dihapus saat itu, ada dosa yang sifatnya sangat sulit dihapus. Itu Al-Ghafar, artinya menghapus saat itu di mana kotoran ada. Innallaha ghafurur rahim, itu menghapus saking banyaknya
kotoran-kotoran yang membutuhkan waktu untuk pelunasan. Juga ghafur. Maka disebutkan di Quran, innallaha ghafurur rahim, karena ketoliman, kebodohan manusia, karena kesalahan manusia, bahkan dia menyimpang dari apa ajaran-ajaran Rasul SAW. Maka judulnya, nikmat itu datangnya dari Allah, sedangkan bencana kerusakan itu dari perbuatan manusia. Jadi Allah tidak turunkan perbuatan maksiat, tapi manusia mendatangkan bencana dari perbuatan itu sendiri, bukan diulah orang lain. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, gempa, banjir, itu. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akhirat perbuatan mereka. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan sifat musibah itu agar manusia menuju jalan yang benar. Kenapa orang mau benar aja tunggu musibah? Kenapa orang mau jadi baik nunggu salah? Kenapa orang yang mau berbuat amal nggak bisa, harus bodoh dulu? Jadi semua kebaikan timbulnya dari kesalahan-kesalahan, dan selalu mencari di mana sisi kebenaran, bukan yang dimaksud benar sendiri. Benar di sisi Allah. Maka kuncinya dari kesalahan, dari keburukan, dari kedustaan, sampai mengetahui apa yang disebut jujur. Jujur itulah nikmat, dusta itulah celaka, bencana. Itu di dunia atau akhirat. Siapa yang suka berdusta, siap dia untuk menerima musibah. Siapa yang dia selalu benar dan jujur, dia siap setiap saat menerima nikmat. Itu kuncinya. Maka hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa inna rajul la yasduq la ya'duku hatta yatuba indallah siddiqan wa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar wa inna rajul la yakdibu hatta yatuba indallah kadzdzaba." Ketahuilah bahwa kejujuran itu, kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu juga mengantarkan ke surga. Sesungguhnya seorang yang berlaku benar akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar atau siddiq. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu akan menyeret pada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan menyeret manusia ke dalam neraka. Dusta.
Sesungguhnya seseorang yang berlaku atau berbuat dusta itu dia ditulis di sisi Allah, dicatat sebagai pendusta. Karena satu dusta ditutup sama dia berdusta 10 kali. Ketika 10 kali takut ketahuan dustanya, ditutup 100 kali dusta. Maka catatannya dia sebagai pendusta. Al-kadzab, kadzibun, itu pendusta. Maka sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 atau disebut Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia mengujikan. Siapa di antara kamu yang punya amal lebih baik? Ahsan amalan. Jadi siapa di antara kamu yang lebih baik amal? Ada yang kurang amalnya, ada yang setengah amalnya, ada yang minim amalnya, ada yang besar amalnya, ada yang sempurna amalnya. Tinggal pilih. Kalau mau sempurna, tambahkan nilai amalnya yang tidak diinginkan Allah. Maka disebutkan ismun jami'ul li kulli ma yuhibbu Allah ya Allah minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batin. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu. Ibadah yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah menyukai seorang di antara kamu yang ketika mengerjakan suatu perkara dilakukan dengan teliti, tekun dan teliti. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi. Itu teliti. Jadi ibadah. Apa ibadah? Orang kerja ibadah. Orang berbicara ibadah. Bukan orang ngaji saja ibadah.
sosial masyarakat juga ibadah. Ibadah apapun satu kesalahan, hanya dusta. Dalam bisnis ibadah, dusta ini rusak. Semua pekerjaan ini rusak, dan semua apa yang dihasilkan ini haram. Ornamen yang begitu bagusnya dirusak hanya satu perbuatan. Itu satu perbuatan. Yang kedua, di dalam sholat kita pun tidak disebut ibadah. Kalau sholat kita tadi sifatnya hanya ikut-ikutan, atau karena rutinitas sholat, jadi belum tahu nilai ibadah. Tidak disebut sholat yang ada unsur ibadah. Ngaji, kalau tidak ada unsur niat nawaitu yang betul-betul datang karena Allah, tidak disebut ibadah. Jadi banyaknya orang yang gugur-gugur ini tidak disebut ibadah karena penyakitnya kadzab. Kadzab ini dusta. Itu. Orang yang beramal sama. Amal yang selain kepada Allah ini dusta. Tidak disebut amal yang namanya amal ibadah, amal dusta. Gitu. Ada orang berjalan disuruh ngambil pilihan, dia tidak tahu pilihan jalan kemana, ambil kanan atau kiri. Kemudian dia berjalan, maka mengambil pilihan ada bentuk ragu-ragu, saya kanan atau kiri. Ini termasuk jalannya bukan jalan ibadah tapi jalan dusta. Fa'ulaika humul kadhibun, mereka golongan pendusta. Jadi yang tidak ada urusan segala sesuatu, yang tidak ada bagian-bagian bahwa itu adalah perbuatan yang dicintai Allah atau dibenci Allah. Setiap perbuatan yang dibenci Allah itulah pendusta. Yang pertama, dia mendustakan Allah. Yang kedua, mendustakan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mendustakan Rasul. Yang dusta luas. Kemudian mendustakan sesuatu yang gaib. Apa yang gaib? Yang dimaksudkan gaib adalah sesuatu perkara betul-betul meyakini siksa kubur. Bukan gaib kalau cari di kuburan, bukan. Ngerti? Kedua,
gaib yang dimaksudkan alladzina yu'minuna bil gaib adalah percaya hari kiamat yang mana dia itu dibangkitkan kelak setelah dikubur. Kemudian yang ketiga, dia tahu ada mizan, ada timbangan, mana perbuatan baik amal soleh atau perbuatan buruk. Kita yakin gaib. Kita nggak tahu gaib. Yang keempat, apakah dia yakin dengan gaib itu? Kita bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di mana sirat itu rambut dibelah 7, selamat atau celaka. Bagi orang yang beriman tidak percaya dengan kejadian 4 itu, maka dia akan mencari gaib yang lain. Nah, jadi semua orang tarekat, semua orang wali Allah, semua wali kutub itu gaibnya melihat orang yang dikubur disiksa atau selamat. Bahkan dia mengalami melihat sendiri bagaimana tentang siksa kubur. Ditunjukkan dosa sekecil apapun dan hukumannya dan berapa pasalnya. Kemudian berjalan lagi dia pada hari kiamat, matahari di atas kepalanya, dia berjalan melihat tidak ada air, betul melihat kejadian. Masuk ruang waktu hari kiamat. Padahal kiamat belum. Tapi kenapa mimpi hari kiamat? Harusnya cukup terbatas memimpi melihat yang digebuki atau yang selamat di surga. Kalau gaib yang lain, dia itu sudah kemasukan jin. Jin itu bisa melihat yang lain karena dia barang halus tanpa sadar menjadi orang ta'assub, artinya fanatik. Ini orang nggak ngaji. Saya ketemu sunan ini, saya ketemu ini, padahal sunan itu tidak ditemui, bukan sunan yang ditemui, jin, karena dia dari jin. Gitu. Siapakah orang yang mudah didapatkan seperti itu? Nafsunya yang ibadah dan tidak punya syariat sama sekali dan tidak punya megang syariat sekali, terobsesi menjadi wali Allah. Bahaya. Maka masuklah orang yang bodoh ini bertasawuf tanpa ilmu, maka disebutkan tasawuf Mu'tazilah, disesatkan. Kemudian istidraj, akhirnya mengasingkan diri, ya, membuat orang lain percaya, membuat orang ini supaya melihat dia, pada sama sekali tidak diakui. Bahayanya itu sehingga menjadi istidraj. Alladzi alamul ghuyuba illa qalila. Mereka mengetahui tentang yang gaib itu sedikit. Kalau memang dia mengerti gaib, kamu ngerti nggak dapat uang jam berapa?
rezeki jam berapa, mati jam berapa. Enggak tahu. Katanya ngerti gak? Disinilah ma'rifat itu ada dua. Yang pertama ma'rifat hisyah dalam kebingungan. Hisyah itu mencari sesuatu masalah, mencari satu objek dari manusia, akhirnya jadi kebingungan. Ini hisyah. Maka dia itulah orang terhalang daripada Allah. Akhirnya datang ziarah ke wali, bukan menuju Allah, tapi maksa wali agar bisa membuka hijabnya. Nah, ini salah. Ini ada kemasukan jin. Akhirnya berangkat sendiri ke kuburan, berangkat sendiri ziarah tanpa petunjuk, tanpa rujukan dari mursyid yang memimpin dia sesat. Hati-hati manusia. Ini termasuk orang-orang yang pendusta. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika hum adzabul jahim. Mereka itu sudah berangkat dalam kekufuran. Yang kedua mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami himpun dengan rombongan mereka, kelompok mereka dengan siksa neraka jahim. Sayang nggak? Nah di situ ada hukum. Jangan kamu ziarah kubur kalau nggak ngerti ilmunya. Itu Rasulullah melarang asalnya ziarah kubur. Ngerti? Kemudian mempelajari tentang ziarah kubur, tentang adab ziarah, tentang adab salam, tentang adab tawasul, tentang adab baca, paham bahwa di situ kita tidak minta kepada wali atau yang kita ziarah. Nah, ketika sudah mengetahui, maka perintah Rasulullah SAW berziarah. Karena kita belum mengetahui, maka kita harus punya imam. Karena orang yang belajar, orang yang mengerjakan ibadah ini, selama dia tidak dapat petunjuk, itu orang buta membawa tongkat. Silakan. Dia nggak tahu juga yang kuburan itu, nggak tahu yang diziarahi dukun. Kemudian karena dia itu terkenal dukun bayi, kuburannya dikasih pendopo. Karena saking mulianya di kampung, bukan wali tapi dukun. Dan ada lagi, dia merasa dirinya ulama, merasa alim ini terkenal, yang bikin muji dia orang goblok semuanya. Kemudian dibikinkan sama dia kuburan semua dari ukir emas ini karena kaya. Gak ngertinya si ulama tadi, ulama usul penipu. Gak semuanya kita ziarah kubur itu kita datangi, gak semuanya yang bukan kelompok kita. Harus minta izin. Daripada nanti olahraga mabuk sama wali, gak pedulinya, taunya yang didatangi wali setan. Tahu gak? Ngerti? Ketika keluar mendo-mendo,
Dia baca Yasin nggak bisa, baca tahlil nggak bisa, baca alif bata nggak bisa. Mek Gusti Allah kon waca Yasin apa iki? Nggak tahu yang orang kebatinan. Itu ini termasuk yang didatangi pendusta, yang datang juga pendusta. Memang itu kelompok. Maka keluar ilmu gaib, keluar akik. Mau dibilang belajar satu ayat yang diketahui, satu ayat yang diamalkan, satu ayat yang dilaksanakan, satu ayat yang diyakini lebih utama daripada 1000 haji, 1000 kali baca Quran. Nah,